al-i'adah. Al-i'adah. Al-i'adah itu bukan oleh Imam bin Qasim rahimahullah adalah ma yuj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu, adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas hasil perbuatannya. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas hasil perbuatannya. Secara syariat, ja'alah itu tidak terlalu berbeda definisi dengan secara bahasa. Ja'alah itu saya katakan bisa ja'alah, bisa ja'alah, bisa ju'alah. Ketiganya boleh. Wa syar'an hiya iltizamu 'iwadin ma'lumin 'ala 'amalin mu'ayyan. Adalah iltizamu, keharusan pemberian atau keharusan seseorang untuk memberikan kompensasi yang diketahui kompensasinya ala amalin muayyan, atas perbuatan tertentu. Dalam bahasa kitanya adalah sayembara. Sayembara, barang siapa yang bisa untuk menemukan dompet saya yang hilang, nanti insya Allah akan dikasih 1 ekor kambing buat korban. Ya, jadi ja'alah itu adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dikarenakan ia telah melakukan sesuatu yang kita inginkan tentunya. Dan hal ini disyariatkan atau masyru', legal, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melegalkan ini ketika Allah menceritakan raja di zaman Nabi Yusuf yang kehilangan wadah tapi wadahnya yang bagus ya, khusus untuk raja untuk menaruh makanan. Kalau dalam terjemahannya itu piala raja, tapi wallahu alam apa maksud piala raja itu. Tetapi sebagian ulama menyatakan yang hilang itu adalah tempat yang memang dikhususkan untuk raja. Di situ Allah menceritakan bagaimana berlaku sayembara waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa saja yang dapat mengembalikan piala itu, piala raja, ini dalam terjemah piala raja sih, maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat onta himlu ba'ir, dan saya akan jamin itu. Wa ana bihi za'im.
Ini merupakan salah satu dasar dalam surah Yusuf ayat 72, salah satu dasar dari disyariatkannya atau dari legalnya ja'alah. Nah, tentunya kita bertanya, mengapa kok disyariatkan? Pasti ada hikmah dari disyariatkannya ja'alah itu. Nah, terkadang kita sebagai manusia, ya, terkadang bahkan mungkin sering lupa atau terkadang terkena musibah, yaitu kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, ya. Dan ketika kita kehilangan, tidak ada orang yang mau dengan serius mungkin membantu kita. Padahal sesuatu itu merupakan perkara yang penting. Ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kembali benda atau barang yang hilang tersebut, maka kita melakukan cara ini, yaitu memberikan kompensasi tertentu, mengumumkan dengan memberikan kompensasi tertentu bagi orang yang mendapatkan milik yang hilang itu, milik kita yang hilang. Nah, jadi sayembara itu ternyata dalam Islam perkara yang boleh, tetapi tentunya jika memenuhi syarat dan rukun. Nah, rukun ja'ala yang pertama adalah dua orang yang bertransaksi. Yang pertama adalah orang yang mengikuti sayembara tersebut. Orang yang mengikuti sayembara tersebut. Nanti aplikasinya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Dia ini harus disyaratkan orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu standar kita berapa? 3, balik dan akil dan rasyid. Terus dia orang balik, dia berakal, orang yang mengikuti sayembara itu. Bukan mengikuti sayembara, tapi orang yang memberikan sayembara. Orang yang memberikan sayembara itu dia harus orang yang balik, orang yang akil, dan dia mengetahui konsekuensi ketika barang dia yang hilang ditemukan oleh orang itu. Nah, kemudian orang yang mengikuti sayembara, ya, orang yang mengikuti sayembara adalah orang yang berhak mendapatkan hadiah, ya, dari pihak pertama yang kehilangan. Dia pada dasarnya tidak disyaratkan harus orang tertentu.
Maka biasanya secara umum, barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya kasih aqua. Ya, pelit. Siapa yang mau? Barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya kasih aqua. Orang yang mencarikan mobil tidak harus disyaratkan dia orang baik, orang akil, bisa jadi anak-anak ikutan juga nyariin. Ya, jadi sah-sah saja. Jadi tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah yang tadi. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pengeluaran harta. Dia harus ada bahwa ada konsekuensi, ada sebuah iltizam, keharusan dia mengeluarkan harta. Nah, tetapi atau nanti kita terangkan pada bab tentang amal. Yang kedua sirah. Rukun yang kedua sirah, yaitu ungkapannya. Ya, sirah itu dalam al-ji'ala merupakan al-lafzun yadullu 'ala al-izn fil 'amal al-matlub bi'iwadin mu'tadil. Yaitu satu ungkapan yang menunjukkan izin dari yang memberikan sayembara untuk izin untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dengan iwad maklum. Barang siapa apa yang diinginkan mencarikan. Barang siapa yang mencarikan, berarti semua orang diizinkan oleh dia untuk mencarikan. Mobil saya yang hilang, maka mobil sayanya dia akan mendapatkan sesuatu dari saya, atau dia akan mendapatkan motor misalkan. Nah, dia akan, atau barang siapa yang dapat dengan izin Allah melalui dia mendapat kesembuhan saya, maka saya akan kasih rumah misalkan. Jadi dia mengizinkan seseorang untuk melakukan proses pengobatan, begitu ya. Dalam kasus misalkan, atau dalam sekarang barang siapa, ini seorang guru yang lulusnya bagus, dia akan mendapatkan coklat misalkan. Misalkan ini barang siapa yang hafal Quran setelah dari murid-muridnya hafal Quran dalam waktu 3 bulan, maka dia akan saya nikahkan dengan anak saya. Wah, rebutan anak kiai. Seperti itu sayembara. Nah, ini adalah al-jam'. Tetapi apakah semua bentuk jam' ini diperbolehkan? Ini masalahnya adalah masalah yang wafir. Tetapi intinya seperti itu. Sirah, harus ada sirah, ya. Harus ada sirah, ungkapan. Kemudian rukun yang intinya adalah amal. Tadi yang pertama al-aqid, orang yang melakukan. Yang kedua sirah. Yang ketiga adalah amal, yaitu perbuatannya. Ya. Yaitu perbuatan yang membuat dia berhak untuk mendapatkan konsekuensi. Ya, barang siapa yang mengembalikan barang saya yang hilang, berarti ada perbuatan apa? Mengembalikan, atau mencarikan, atau mengembalikan. Barang siapa yang bisa mengajarkan saya nih, anak saya Al-Quran, berarti ya dia mengajarkan anak Al-Quran. Nah,
Nah, dan tidak disyaratkan perbuatannya itu harus diketahui oleh orang yang melakukan sayembara. Artinya, ketika dia mengembalikan barang, terkadang harus ya dengan cara mencarinya ya, mencari barang itu bisa jadi dia cari menelusuri jalan kaki yang hilang, cincin, terserah. Atau orang yang lain tahu teknologi, ya, tahu teknologi lewat internet, cariin, terserah. Nggak disyaratkan harus dengan cara tertentu. Atau dengan lapor Pak polisi, terserah Pak, kalau dapat bagi 2, terserah. Akhirnya polisi pun ikut nyariin juga, terserah. Yang penting dia ada usaha untuk mencari barangnya yang hilang. Nah, tetapi kalau pergi ke dukun gimana? Ya, ini masalah lagi. Ya, pergi ke orang pintar. Ya, orang lain nyari sampai capek-capek. Ini tuh kenapa nggak ke orang pintar? Kalau di zaman di Indonesia ini orang pintar ini beda dengan orang pintar di Amerika. Orang pintar di Amerika pintar bikin pesawat, pintar bikin apa? Ya, teknologi lah, pintar. Kalau di kita ini orang pintar ya bodoh, Joko bodoh. Nah, itu dari Indonesia itu. Ya. Orang Indonesia itu Masya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu ada usaha bagi dia untuk mencarinya. Tetapi kalau dia tidak tahu, kalau ternyata ada sayembara, tetapi tidak sengaja menemukan, jadi misalkan tahu-tahu nemuin cincin di jalan, ya, padahal orang sudah istilahnya setengah mati nyari cincin itu, ya, yang ternyata kepelit di tempat tetangganya. Santai aja, dia udah bikin iklan di mana-mana, di koran di mana, ternyata tetangganya yang megang, gitu. Pas ngobrol, ini aneh mau jual cincin kantung nih, padahal dia yang hilang cincin. Lah ini cincin saya. Saya tuh bikin sayembara, barang siapa yang ini cincin saya akan kasih demikian. Nah, apakah orang tersebut berhak mendapatkan sesuatu yang dijanjikan? Tidak. Dikarenakan apa? Dia tidak ada usaha untuk mencari. Nah, tidak ada usaha untuk mencari. Jadi yang mendapatkan adalah orang yang memang setelah mendengar sayembara baru bantuin, baru dia berusaha mencari, itu yang mendapatkan. Nah, ya, oleh karena itu hukum, kalau kita melihat hukum dari ji'alah itu apa sih? Kalau bicara hukum itu nggak akan keluar dari apa? 5. Ini penting sekali. Bicara hukum tidak akan keluar dari 5. Wajib, sunnah, haram, ya, makruh, dan terakhir apa? Jaiz, boleh. Nah, kalau kita tidak boleh, berarti ada 2 kemungkinan, makruh atau haram. Makanya kalau ada orang yang bilang jangan kamu lihat TV, ya, berarti ada 2 kemungkinan, haram atau makruh. Sahih? Tanya, haram atau makruh, Pak? Gitu. Jangan kamu dengarkan musik. Haram atau makruh? Haram. Hadisnya demikian.
Jangan kamu dengarkan radio. Haram atau makruh? Gitu saja, tanya saja. Kalau sudah ada, jangan kamu dengarkan. Tanya haram atau makruh. Ya. Kenapa haram? Kalau Allah Ta'ala demikian, kalau Rasul demikian. Sahih. Kenapa makruh? Jadi kita jelas. Ya. Jelas. Jangan kalian dengarkan musik. Hukumnya haram. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Ini kalau kita berpikir ilmiah. Jadi kalau ada orang yang melarang orang lain terhadap sesuatu apapun itu, kita harus bertanya. Jangan main ikut-ikutan saja. Ya, jangan kamu dengarkan. Ya, misalkan radio fulan. Ya kita tanya, kita orang awam. Pak, saya nggak boleh dengerin radio. Berarti haram ya Pak? Tanya gitu. Hati-hati kita dalam mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau nggak boleh, berarti makruh ya Pak? Ya makruh pun harus ada dalil. Ini masalahnya adalah masalah hukum. Nggak akan lepas dari situ. Dan yang berhak ya untuk berbicara di sini adalah tentunya para ulama. Kita hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari para ulama. Nah, ja'ala sama. Ja'ala itu kalau kita bicara hukum berarti nggak akan lepas dari 5 perkara ini. Nggak akan lepas dari 5 perkara ini. Yang pada dasarnya ja'ala itu hukumnya jaiz, yaitu ghairu lazim. Ya, jaiz itu bukan merupakan hukum yang harus, yang lazim. Kalau wajib, ma amara bihi syari' amran jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang harus dilaksanakan, lazim. Ya. Kalau haram, sesuatu yang dilarang oleh syariat yang harus ditinggalkan, haram. Jadi makanya kalau ditanya, kalau harus ditinggalkan berarti hukumnya apa? Haram. Ada alasan kenapa kita nggak boleh dengar radio? Ada musiknya. Seperti itu. Ya. Berarti hukumnya apa? Haram, ada alasannya. Alasan silakan. Utarakan alasan yang ilmiah ketika kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Jangan kamu lihat televisi. Kenapa? Isinya apa? Aurat. Seperti itu. Dan aurat, mengumbar aurat, menimbulkan syahwat dan bisa menimbulkan keharaman-keharaman yang lain. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, hati-hati kita jangan terjebak, ya, jangan terjebak oleh, harus kita belajar ilmiah di sini. Ya. Kenapa haram? Saya bilang haram. Saya bilang nggak boleh. Ini tidak diajarkan, kata oleh syekh pun seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Syekh pun tidak mengajarkan seperti itu. Ulama pun tidak mengajarkan seperti itu. Ulama pun mengajarkan kepada kita untuk apa? Bersikap ilmiah. Ya. Nah, jadi al-ja'ala ini bukan akad yang lazim. Bukan akad yang lazim. Ya, silakan. Ya, mau mencari di tengah-tengah pencarian dia tidak mendapatkan, udahlah, saya nggak dapat nih kelihatannya, mau nggak mencari aja, ya sudah, silakan. Jadi bukan perkara yang lazim.
Nah, kemudian oleh karena itu pihak yang memberikan sayembara itu boleh juga dia menambah jumlahnya atau mengurangi kompensasi yang diberikan, terserah. Ya, barang siapa yang memberi yang mendapatkan misalkan cincin, saya kasih rumah. 2 hari kemudian dia berpikir kegedean nih, cincinnya berapa, rumahnya berapa, akhirnya nggak rumah, motor saja lah, begitu. Boleh-boleh saja dirubah pernyataannya. Ya, tentunya dia harus tahu konsekuensi adanya perubahan pernyataan. Yang tadinya banyak yang mencarikan, ketika dirubah dapat motor saja mungkin berkurang. Atau kok rumah sih, saya sudah banyak rumah, saya kasih pulau misalkan, ditambah makin banyak mencarikan. Ini biar apa? Biar cepat mungkin seseorang itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, jadi ini adalah sekilas hukum-hukum yang berkaitan dengan ji'alah. Ada perbedaan antara ji'alah dengan ijarah. Nah, ji'alah dengan ijarah. Kalau ji'alah, perbuatannya boleh tidak diketahui, tidak ditentukan. Ji'alah, silakan. Yang penting saya pengen ini. Tetapi ini bukan, saya tidak mengatakan semua sayembara itu boleh, karena ada yang diharamkan. Ya, pokoknya kamu, saya pengen kepalanya dia. Ini kamu cepet 2 gepok, terserah. Yang penting 2 hari kemudian ente setor kepalanya. Ini kan ji'alah juga ini. Tetapi haram berbuat memberikan sesuatu yang haram. Ya. Nah, jadi tidak seperti itu yang ji'alah dalam Islam. Membantu kesulitan seseorang. Ya, kesulitan dalam mencari harta dan yang lain. Atau membantu seseorang atau memotivasi seseorang. Ya, bukan mengajak orang berbuat keharaman. Nah, ji'alah sementara ijarah, amalnya harus jelas. Kita menyewakan sesuatu, disewain untuk apa? Harus jelas. Ya, berbeda kita menyewakan sesuatu untuk tempat tinggal, atau untuk usaha, atau untuk lain, harus jelas. Itu harus jelas. Nah, ya, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan al-ji'alah dengan ijarah. Ji'alah ini akad yang jaiz. Jadi jaiz itu boleh seseorang untuk meng-cancel perjanjian di tengah-tengah, lagi nyalin, tahu-tahu enggak. Yang tadinya ada sayembara, tahu-tahu udah nggak perlu pada sayembara lah. Gitu. Barang siapa yang memberikan cincin atau cincin, saya kasih syukron aja lah. Ya, saya kasih syukron aja. Terima kasih, jazakallah khair, akhi. Ya, SA ya, syukron akhi. Ya, SA ya. Manajemen SA. Silakan saja. Yang tadinya janji ini motor, 2 hari kemudian dikasih pengumuman, afwan tidak jadi motornya. Silakan. Ya. Tapi kalau ijarah, ini akadnya lazim. Kalau sudah perjanjian, sudah transaksi, kita dapat uang, sewa, kita berikan rumahnya, atau silakan diberikan kunci rumahnya, maka menjadi akad yang lazim. Nggak boleh salah satu dari keduanya, ya, meng-cancel kontrak atau penyewaan kecuali dengan keridhaan dari salah satu pihak, dari kedua belah pihak.
Keriduan, kerelaan. Kalau yang pertama mau rela, mau nggak rela, saya putuskan, udah nggak mau lagi. Ya, saya kasih syukron aja. Ya, yang balikin cincin saya. Misalkan seperti itu. Penugasan. Nah, kalau penugasan ini mirip ja'alah, tapi bukan ja'alah. Kalau ja'alah itu semua orang berhak untuk mengikutinya. Yang penting apa? Nggak ada syarat. Orang yang mencarikan cincin saya harus orang balik akil, nggak ada. Ya, nggak, harus orang yang ini, nggak ada syarat. Yang penting dia tahu nih adab sayembara, dia cari ya. Mau anak kecil, mau apa nyarinya, misalkan. Ya. Tapi kalau antum tolong carikan nanti anak kasih ini milik, tapi bukan, karena kita mengumumkan ini kepada khalayak ramai. Tapi kalau menugaskan ini agak lebih sempit ya, sempit dari konsep ja'alah ini. Nah, saya kira ini yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.